Halo Pisces, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan keajaiban dirimu yang sebenarnya dan keajaiban yang akan datang nanti. Kira-kira keajaiban di dirimu tuh apa aja? Ya, mari kita gali. Ini tuh bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa vice versa. Ya, tidak semuanya resonate. Kalau pingin konsultasi pribadi atau resonate di diri sendiri, ya udah lakukan konsultasi pribadi atau ramalan pribadi ya, supaya kalian mendapatkan jawaban yang tepat atau resonate. Konsultasi pribadinya berbiaya, silakan tanya-tanya harganya aja ya, bisa disesuaikan dengan budget kalian. Untuk masalah pribadi apapun aman. Kita minta 3 kartu ya. Tambah 1 lagi. Oke. Masalah privasi apapun aman di sini ya. Bagimu biasa saja, tapi yang terlihat luar biasa. Ide gilamu berhasil dan di dalam dirimu ada keajaiban. Wah. Cocok nih. Di dalam dirimu ada keajaiban. Mari kita cek aja secara langsung ya. Fokuskan pada keajaiban dirimu yang pernah kamu rasakan, pernah kamu alami ya. Lihat ya, dirimu itu punya power, punya kekuatan, berani mengambil resiko ya. Kamu tuh diam-diam menghanyutkan gitu, kamu berani melawan arus gitu. Dan kamu orang yang optimis ya. Kalau kamu sudah yakin sama sesuatu, kamu akan benar-benar mengejar, walaupun itu lama dan walaupun itu berbahaya atau kalau dalam pekerjaan ada rintangan-rintangannya, kamu nggak mau tahu. Pokoknya saya harus yang sudah saya targetkan harus saya realisasikan gitu. Kamu itu tidak takut dengan risiko gitu. Pokoknya saya harus berani mengambil risiko. Kamu gitu. Walaupun banyak yang bilang, kamu gak bakalan berhasil, kamu gak berhasil dapatin dia, kamu gak akan berhasil dapatin pekerjaan itu, kamu gak akan sukses di situ. Ya udah, itu kan kata orang gitu. Dan ajaibnya, akhirnya kamu bisa gitu. Kalau kamu sudah berani mengambil risiko, berarti kamu udah yakin. Nah, dan memang kamu berhasil. Saya dalam pekerjaan ya, walaupun beberapa orang tidak mendukung, tapi kalau kamu sudah niat, kamu tetap berhasil mendapatkan posisi itu gitu. Atau menang dalam sebuah kompetisi ya, atau target kamu di sebuah perusahaan ya, kamu ingin mundur dari satu tempat untuk masuk ke tempat yang lebih baik. Walaupun banyak yang bilang hati-hati, jangan-jangan kamu ditolak, udah coba dulu gitu. Dan ajaibnya kamu berhasil gitu. Jangan coba-coba. Coba ngapain gak mencoba, rugi dong. Itu kamu. Dan ternyata ide gilamu itu memang berhasil ya. Karena di sini ada ide gilamu berhasil. Mereka bilang, kamu gak pantas di situ, kamu gak cocok di situ, kamu gak bakalan dapat. Gila lu kalau sampai lu dapat, berani taruhan kita gitu. Apalagi kamu ditantang, gitu. Ya, jadi terkadang kamu tuh orangnya diam, tapi kalau sudah sekali gerakan, tetap aja ada hasilnya gitu. Dan kamu tuh pribadi yang sabar ya, pantang menyerah. Makanya kayak orang bilang, kamu gak bakalan dapatin dia, terlalu jauh levelmu, atau dia gak mungkin mau sama kamu. Kata siapa gitu? Gila lu, masa dia mau sama kamu gitu.
Ya udah, itu kan persepsi kalian gitu. Kamu tuh orangnya suka gitu. Kalau udah yakin, udah target, ya udah kamu yakin aja, kamu jalan aja, pantang menyerah, walaupun itu butuh proses yang lama, yang panjang gitu ya. Kemudian kamu tuh diam-diam punya kekuatan supranatural, atau punya apa ya, yaitu yang saya bilang kekuatan gaib atau keajaiban. Padahal kamu nggak belajar, tapi mungkin ini turun-temurun ya, dari leluhur kamu, dari moyang kamu, atau memang kamu punya bakat kali ya ini. Jadi itu yang menjadi kekuatan kamu selama ini. Di dalam diam ternyata kamu punya sesuatu yang ajaib gitu, sehingga kamu bisa menguasai apapun yang sudah jadi targetmu gitu. Dan itu tuh luar biasa loh ya. Orang-orang sering ngelihat kamu tuh, dia tuh suka halusinasi, suka berpikir sendiri, suka menghayal, suka berekspektasi lebih gitu. Suka mengharapkan yang enggak. Nggak waras tuh orang, nggak mungkin masa dia yakin banget bakal gini, bakal gitu. Orang sering bilang kamu tuh suka halusinasi, menghayal, suka mengharapkan sesuatu di luar ekspektasi gitu. Melebihi gitu ya, suka berlebihan. Tapi kamu nggak berlebihan sih, bagi kamu biasa aja, tapi mereka aja yang menganggap itu luar biasa. Makanya sampai mereka tuh terheran-heran dengan tipenya kamu, dengan misinya kamu, visi misimu gitu. Terlalu tinggi lu, ketinggian, nanti jatuh, terpental gitu. Padahal bagi kamu biasa aja kok, wajar kok gitu. Kalau gue menginginkan yang lebih, gue yakin gue bisa kok. Kalian aja yang terlalu berlebihan menanggapi, terlalu berpikir negatif gitu. Jadi bagimu di sini biasa saja, tapi mereka tuh ngelihatnya luar biasa. Makanya terkadang mereka bilang kamu tuh gila lu gitu. Gak mungkin, mereka kayak ngerasa itu semua mustahil, kamu halu gitu. Tapi ternyata ada satu hal, pernah kamu membuktikan diri gitu ya. Ada satu momen kamu membuktikan tentang kemampuan kamu gitu, membuktikan diri ya. Akhirnya orang di situ melihat, wah ajaibnya orang. Ternyata diam-diam berisi nih. Apa coba yang pernah kamu buktikan, apa yang pernah kamu hasilkan, sehingga orang-orang melihat kamu tuh kayak terkagum-kagum. Tadinya mereka bilang kamu gila, mereka meremehkan kamu, mendang sebelah mata, meremehkan, menjatuhkan. Ternyata ada satu momen kamu membuktikan diri, sehingga membuktikan apa yang kamu punya gitu ya, membuktikan sesuatu di depan mereka, dan itu berhasil. Sehingga di sini mereka acungkan jempol sama kamu, dan mereka mengakui. Beberapa masih denial, masih menolak, masih nggak yakin, masih nggak percaya, entah karena iri atau ya nggak percaya aja gitu. Tapi beberapa dari mereka itu sudah sudah nggak sanggup menolak lagi, sudah nggak sanggup menyangkal lagi tentang kelebihan kamu itu. Dan mereka melihat kamu sungguh luar biasa. Padahal kamu biasa-biasa aja, karena kamu tuh sudah punya kekuatan itu sejak dulu. Cuma kamu nggak suka tampilkan aja gitu. Kamu cerdas, kamu bisa, kamu punya kekuatan, kamu punya kelebihan, tapi kamunya diam. Makanya orang tuh ngelihat kamu tuh kayak cupu gitu, padahal suhu. Makanya jangan suka nilai orang sembarangan dong.
Saya dengar kata hati kamu sering bilang gitu, makanya jangan lihat orang tuh dari luar aja. Tapi kamu nggak sombong ya, kamu nggak arogan terhadap apapun kelebihan kamu. Jadi kadang orang melihat kamu tuh mereka segan, padahal kamunya biasa aja. Di sini saya lihat ya, memang ada beberapa pernah mereka menguji dirimu dengan ilmu magic ya nih. Tetapi ya itu, kamu udah tahu duluan, mungkin kamu dapat firasat ya, kamu dapat petunjuk melalui mimpi atau firasat ya, kamu bisa merasakan energinya, kamu bisa melihat bahwa orang itu nggak benar sama kamu itu, dan akhirnya ya kamu sedikit kecewa sih dengan sikap mereka, tindakan mereka itu. Tapi ya mau nggak mau ya tetap kamu harus tantang dong, kamu harus melindungi, karena kamu harus menjaga diri, melindungi diri. Dan ajaibnya, siapapun yang memusuhi kamu, orang yang tadinya nggak serik sama kamu, akhirnya bisa berteman denganmu, akhirnya bisa akur dengan kamu, akrab dengan kamu. Dan walaupun pernah terjadi masalah di antara kalian, tapi tiba-tiba aja tuh kayak selalu aja gitu mereka nyambung lagi dengan kamu, seakan gak mau lepas gitu. Tiba-tiba kamu diajak jalan gitu, kayak tanpa kamu tuh gak asik. Kamu sering bilang, ih gila ya, padahal tadinya gue tahu dia gak senang sama saya, kenapa tiba-tiba suka ngajak saya gitu ya. Adalah energi auramu yang menarik gitu, memikat, sehingga siapapun tidak mampu untuk memusuhi kamu, tidak mampu untuk lepas hubungan dengan kamu gitu. Itu teman ke, saudara ke yang ada konflik sama kamu, tetap aja mereka akhirnya tunduk sama kamu gitu, akhirnya berhubungan baik lagi gitu, terjalin hubungan yang baik lagi gitu. Itulah ajaibnya kamu, tanpa kamu kejar mereka yang mengejar gitu, mereka yang menyambut kamu gitu. Kamu gak maksa sih, cuman ya itu ajaibnya di situ ya, gampang banget orang untuk akrab sama kamu dan gak mau lepas hubungan dengan kamu. Dan kamu itu ya orang yang gampang banget untuk bisa menyeimbangkan diri. Kamu tidak pernah ya, kamu bisa mengontrol emosi kamu ya, walaupun dalam keadaan sekacau apapun kamu tuh bisa menguasai diri gitu. Kamu mampu berpikir dulu gitu, padahal sudah emergency nih ya, udah mengkoyak-koyak hatimu juga, tapi di situ kamu kok bisa gitu, yang orang lain kalau jadi di posisi kamu pada berantem tuh, udah adu mulut, udah argumen, udah melawan, kamunya ya ada saatnya ya kamu bisa kamu tuh punya cara yang sederhana yang bisa mencairkan orang gitu, melemahkan ego orang, amarah orang nih ya. Padahal udah tahu-tahu nih mereka yang salah, tapi kamu gak segan-segan untuk mengawali pembicaraan, menyapa, meminta maaf bahkan tuh, dan mampu meluluhkan hati mereka lagi gitu. Itulah sebuah keajaiban ya. Dan saya lihat, jika kamu sudah menargetkan seseorang atau sesuatu, kamu tetap akan menjadi pemenang. Walaupun lawan kamu adalah orang hebat, orang yang tadinya gak level, makanya orang bilang, kamu gak mungkin berhasil, kamu gak bakal bisa melawan dia gitu, kamu gak bisa ngedapatin dia, kamu gak bisa memenangkan pertarungan itu, atau kamu gak bisa, kamu akan kalah melawan dia gitu. Ya udah, oke, mari kita coba, mari kicop ya. Dan ternyata ya itu
hati-hati ya kalau sama Pisces. Dia memang diam, dia memang pemalu, dia memang kadang baperan ya, apa ya, sensi, tapi ada ya jiwa cerdasnya yang bisa melumpuhkan lawannya. Twist dead nanti. Jadi ketika mereka tahu ya lawan kamu nih ya, tahu ternyata kamu bisa, ternyata kamu kuat, ternyata kamu berhasil, mereka langsung takluk. Takluk gitu. Dan jika ada orang yang ingin menyakiti hati kamu ya, menusuk kamu dari belakang, mereka sendiri yang tertusuk. Mereka berusaha untuk berniat jahat sama kamu, menjatuhkan kamu ya. Kita lihat ya, itu makanya tadi saya bilang ini kan tentang karma, takdir ya. Jadi kalau mereka berusaha menusuk kamu, menjatuhkan ya, berusaha menghancurkan, menggagalkan, mengacaukan, memisahkan kamu dengan siapapun, dengan apapun, dalam hal apapun, itu kembali lagi ke mereka sendiri yang kayak apa ya, kayak kembali ke mereka, apa yang mereka serang, apa kirimkan ke kamu, kembali menyerang mereka gitu. Tapi kamu biasa aja, kamu ngerasa bahwa apa ya, mereka itu punya hati yang gak baik sama kamu selalu positive thinking. Memang ada sih intuisi yang kamu dapatkan tentang mereka ya, kamu ngerasakan energinya, tapi kamu ya karena hati kamu tulus, hati kamu baik, jadi kamu nggak ada, walaupun kamu nggak ada persiapan nih untuk menghadapi mereka, tapi otomatis gitu ya, natural, alami, dengan alaminya ya. Di balik kepulusan kamu ternyata sudah otomatis lah ya, proteksi itu, power kamu, kekuatan, boundaries udah gimana ya, udah terlanjur melindungi kamu gitu. Jadi kalau mereka bersikeras, mereka yang akan terpental keras ini. Mereka sendiri yang terkurung oleh senjata, apa ya, kayak senjata makan tuan gitu ya. Mereka yang akan mendapatkan hujatan, mereka yang akan mendapatkan karmanya, mereka yang akan dianggap buruk gitu oleh orang sekitar gitu dalam pekerjaan ya. Itu makanya saya bilang kamu itu selalu berhasil gitu, karena niat kamu memang benar-benar kayak tujuan hidup ya, bukan untuk bertentangan dengan orang atau bersaing yang gak sehat. Jadi ada aja apa ya, kemenangan buatmu, kamu yang terpilih. Jadi udah terlihat jelas ya, di sini ada Ten of Pentacles. Jadi tuh kayak kamu tetap berhasil dalam meraih tujuanmu, dan itulah keajaiban yang sudah ada pada dirimu. Mau gimana lagi, nggak bisa dihalangi, orang udah ditakdirkan begitu, mau gimana kan. Oke, kita cari tahu dalam hal lain ya, dalam hal cinta. Jadi kalau soal karir dan keuangan tuh kamu nggak usah khawatir, siapapun tidak bisa menghalangi kamu gitu. Karena apa ya, bagi mereka tuh mungkin apa ya, orang-orang yang sirik sama kamu tuh karena pikiran mereka yang picik, sempit. Bagi kamu biasa aja, bagi mereka luar biasa, padahal kan memang luar biasa sih. Cuma karena kamu sudah punya apa ya, spiritualitas diri ya, kamu sudah kokoh dalam keimanan, dan kamu apa ya, kayak udah bijaksana ya, makanya kamu diberikan keajaiban itu. Dan makanya juga kebijaksanaanmu menganggap itu bukan apa-apa, karena itu bukan milikmu, keajaiban itu ya dari Tuhan. Jadi kamu nggak menyombongkan diri, nggak angkuh gitu kan, menunjukkan kelebihan kamu, nggak. Nanti di saat penting-penting aja gitu. Dalam hal cinta, kamu yang masih mencari cinta, saya lihat
ya, keajaiban akan datang kepada kamu ya. Selihat kamu ya akan dispesialkan, kamu pantas dicintai. Jadi seseorang akan kembali atau seseorang akan memperjuangkan kamu. Memang kamu layak sih diperjuangkan gitu. Akhirnya tadi yang orang bilang, ah, gila lu nggak bakalan dapatin dia, ternyata lu berhasil dong. Nah, itu keajaiban yang akan datang dalam cinta kamu ya, untuk kamu yang masih mencari cinta. Tapi kalau kamu yang sudah pacaran, saya lihat ya, dia tetap memilih kamu. Dia ya ajaibnya, walaupun apapun masalah kalian terhalang oleh jarak ya, atau terhalang oleh orang tua, terhalang oleh kehadiran orang ketiga pun, masalahnya serumit apapun, tetap dia akan memilih kamu. Itu ajaibnya gitu ya, yang ya kamu nggak nyangka aja sih gitu, tapi memang itu terjadi gitu. Kenapa yang kamu rasa nggak mungkin akhirnya menjadi mungkin? Yang orang-orang bilang, ah nggak mungkin, mustahil itu, dia nggak mungkin mendapatkan cewek itu, cowok itu gitu, ternyata kamu spesial gitu, karena di dalam dirimu ada keajaiban. Dan untuk kalian yang sudah menikah ya, saya lihat kamu sangat rindu akan kebersamaan kembali ya, rindu akan keharmonisan ya, rindu akan ya, sering mengingat nostalgia, masa-masa nostalgia. Pada akhirnya ya, kalian akan berbahagia dengan dirimu sendiri. Apapun yang kamu angankan dan inginkan itu akan terwujud ya. Kalian akan terlindungi dari orang-orang yang ingin menghancurkan hubungan kamu dengan pasangan sah kamu ini ya. Jadi sulit, mereka sudah nggak bisa mengontrol hubungan kalian lagi. Kalian akan bebas dan kalian akan kembali harmonis gitu. Dan di sini untuk karir dan keuangan ya, kita lihat lagi melalui kartu ini, Romance Angels ya. Keoptimisan kamu mampu menciptakan keajaiban, keyakinanmu, kepercayaan dirimu ya, vibrasinya kamu yang positif ini ya, sangat positif ya. Itu saya di Bandara Bogor Ternate ya, makanya sering ada pesawat bunyi ya. Positif thinkingnya kamu, harapan kamu yang nggak pernah terpudarkan oleh masalah-masalah yang terjadi ya. Halangan dan rintangan itu nggak menjadi masalah buatmu, karena kamu tetap kokoh pada pendirianmu, kamu tetap yakin bahwa kamu akan berhasil, maka itulah yang akan terwujud nih. Kamu tidak mudah digoyahkan oleh problem apapun ya. Kamu sudah menentukan tujuan hidup, ya udah, jadi kamu akan menyulap ya, yang kamu inginkan menjadi nyata gitu. Seperti itu ya, Pisces gitu ya. Semoga apa yang saya bacakan di sini bisa sesuai dengan keajaiban yang ada pada dirimu, dan bisa sesuai dengan keajaiban yang akan datang padamu ya. Jadi tetap stay optimistic ya, about your love life ya, about your ya pokoknya positive thinking lah ya. Tetap berharap yang positif dan ciptakan keajaiban dari dari talenta kamu. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pisces.